Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu baik dan selalu dilimpahkan rezeki, nikmat, terutama nikmat sehat. Berjumpa lagi dengan saya Alfatar Sugiarto yang selalu memberi informasi, kreatif, tips and trik, dan edukasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan jurusan rekayasa perangkat lunak. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa di antara kita, apa sih itu jurusan RPL? Dan apa saja keuntungan atau keunggulan dari jurusan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang jurusan rekayasa perangkat lunak. Sebenarnya apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Kemudian nanti setelah masuk ke kelas rekayasa perangkat lunak, apa sih yang akan dipelajari di dalamnya? Nah, ada pertanyaan lain, apakah setelah kita masuk ke dalam jurusan RPL ini, apakah bisa menjadi programmer? Oke, kita bahas satu persatu. RPL mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tertentu. RPL tidak akan jauh-jauh dari tiga hal, yaitu coding, desain, dan algoritma. Jadi, untuk meningkatkan mata pelajaran RPL, meningkatkan kompetensi siswa, ada beberapa mata pelajaran pada jurusan RPL. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma meliputi algoritma dasar, algoritma tingkat lanjut, gerbang logika, dan masih banyak lagi. Selain pelajaran algoritma, pelajaran merakit komputer dan desain grafis ini akan include di dalamnya sebagai pelajaran dasar pada jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah coding. Coding mempelajari berbagai macam bahasa pemrograman. Bahasa-bahasa pemrograman tersebut antara lain adalah pemrograman bahasa Pascal, pemrograman bahasa Java, bahasa Delphi, pemrograman web server, pemrograman bahasa C, PHP, MySQL, dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya adalah database dan web. Basis data atau database merupakan elemen dasar dari semua pembuatan aplikasi yang fungsinya untuk menyimpan seluruh data yang masuk ke dalam aplikasi tersebut. Sedangkan webnya akan menampilkan data yang telah tersimpan. Yang selanjutnya adalah pemodelan perangkat lunak atau PPL. PPL mempelajari mengenai pembuatan desain aplikasi sebelum mengerjakan aplikasi, mulai dari desainnya sampai dengan mengerjakan aplikasinya, mendesain dan mengintegrasikan semua yang telah dikerjakan. Jadi inti daripada materi RPL ada di sini. Nah, itu adalah materi-materi yang akan dipelajari dalam jurusan RPL. Lalu keunggulan untuk RPL setelah lulus ini apa? Keunggulan yang pertama adalah siap kerja, karena selama masa sekolah, siswa tidak hanya diberikan bekal ilmu, tetapi juga skill praktek yang menjadikan siswa mumpuni untuk bekerja sebagai programmer pasca lulus sekolah. Yang kedua, memahami komputer. Keunggulan yang kedua ini yakni siswa sudah memahami seluk-beluk tentang komputer, PC, dan software-softwarenya.
jika ingin bekerja ataupun melanjutkan studi, siswa sudah memiliki modal. Keunggulan yang ketiga, mudah melanjutkan kuliah. Saat ini, lulusan SMK sudah bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Memilih jurusan RPL menjadi langkah terbaik jika ingin meneruskan ke kuliah, apakah itu ilmu komputer atau teknik informatika, karena materi pembelajarannya yang bersifat lanjutan. Nah, itu keunggulan memilih jurusan RPL. Lalu, nanti bisa apa? Prospek kerjanya yang bagaimana? Sebenarnya banyak sekali bidang-bidang yang bisa kita masuki dalam dunia pekerjaan. Yang pasti kekinian. Jurusan RPL memiliki peluang kerja yang cukup besar dan beragam. Berikut beberapa peluang atau prospek kerja lulusan RPL yang bisa menjadi referensi. Pertama, developer IT. Developer IT adalah pengembang software-software sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien yang memintanya. Yang kedua adalah programmer. Programmer adalah orang yang bekerja untuk membuat sebuah program ataupun software tertentu untuk memudahkan suatu pekerjaan. Programmer inilah pekerjaan yang pasti dibutuhkan di hampir seluruh perusahaan. Yang ketiga adalah sistem analis. Sistem analis itu adalah orang yang menganalisa suatu sistem. Hasil analisa sistem ini nantinya akan digunakan oleh seorang programmer. Yang keempat, database engineer. Database engineer adalah orang yang bertugas untuk membuat desain serta memonitor suatu database yang cukup kompleks. Kelima adalah web engineer. Web engineer adalah orang yang bertugas untuk merancang serta membangun sebuah website, dan ia juga bertanggung jawab atas layanan dan kemudahan dari website tersebut. Yang keenam adalah game developer. Game developer ini bertugas merancang dan membuat sebuah software khusus game ataupun permainan. Ketujuh adalah data communication engineer. Pekerjaan ini tugasnya merancang jaringan komputer hingga perawatan dan pengelolaan jaringan tersebut untuk suatu instansi ataupun perusahaan. 8 adalah intelligent system developer. Nah, tugasnya adalah merancang dan mengembangkan software-software yang khusus berkaitan dengan intelijen. Terakhir adalah software tester. Bidang pekerjaan di mana kamu akan memiliki peran khusus untuk menguji sebuah software ataupun perangkat lunak. Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun terlihat rumit dan jelimet, namun jurusan RPL sebenarnya memiliki keunggulan dan prospek kerja yang bagus, khususnya pada era digital saat ini. Itulah gambaran dalam jurusan rekayasa perangkat lunak. Bagaimana? Keren apa keren? Mantap bukan? Semoga ini menjadikan inspirasi buatmu dan teman-teman. Semangat belajar ya di program keahlian rekayasa perangkat lunak. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Oke, kita tunggu ya untuk bergabung di jurusan rekayasa perangkat lunak. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.